Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini Selasa 19 Januari 2021 bersama saya Okta Kambuno. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas anugerah keselamatan dan napas kehidupan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memulai hari yang baru untuk berkarya sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum melaksanakan aktivitas hari ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus agar dapat bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan kita pada hari ini berjudul Jangan Ketinggalan Berita. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam era informasi seperti sekarang, informasi adalah komoditi yang memiliki nilai jual. Siapa saja yang memiliki informasi yang punya nilai jual akan dengan segera memberitakannya. Sebaliknya, tak seorang pun yang ingin disebut ketinggalan berita, karena ada begitu banyak media yang bisa dimanfaatkan untuk menggali setiap informasi. Injil adalah berita tentang kasih dan kebenaran Allah. Hidup manusia berdosa akan berujung pada kebinasaan, karena dosa membuat manusia berada di bawah murka Allah. Siapakah yang dapat menyelamatkan? Tidak ada, karena hanya Allah sendirilah yang dalam kasih karunia-Nya kemudian mengutus anak tunggalnya untuk menyelamatkan manusia. Hanya bila manusia mau beriman kepada anaknya itu, barulah manusia bisa diselamatkan. Inilah yang dinyatakan Injil. Jadi Injil adalah kabar baik, karena memimpin setiap orang ke dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Mereka yang termasuk di dalamnya adalah mereka yang mau mengimani tindakan penyelamatan Allah melalui Kristus. Tak ada batas ras, suku, pendidikan, umur, ataupun status sosial. Semua orang yang mau beriman kepada Kristus akan menerima status, dibenarkan, dan akan hidup. Berita itulah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma dengan hasrat yang begitu dalam. Ia memang telah dipanggil untuk itu,
Namun di sisi lain, hasrat itu didorong oleh keyakinan Paulus yang kokoh akan Injil, bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bagaimana dengan kita? Jika kita tahu bahwa Injil berkuasa menyelamatkan orang, tidakkah hati kita tergerak untuk memberitakannya, agar orang lain pun diselamatkan? Bila kita berdiam diri saja dan tidak mau berbagi berita sukacita itu, berarti kita tidak memberi kesempatan orang lain untuk mendengar kabar baik itu dan kemudian menerima keselamatan dari Allah. Karena itu, jangan biarkan seorang pun kehilangan kesempatan. Mari kabarkanlah berita sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kita, lingkungan kerja maupun komunitas kita. Demikian renungan kita pada hari ini, dan mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas firman yang telah boleh kami renungkan pada hari ini. Mohon hikmat daripadamu, sehingga kami dapat Engkau mampukan untuk mengabarkan berita sukacita kepada setiap orang di sekitar kami. Sertai kami dalam aktivitas hari ini, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berkarya melaksanakan tugas dan kewajiban dengan selalu mengikat, menjalankan protokol kesehatan yang berlaku, dan selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.